Mbak Nur Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dendo, time is where pantun dulu ah. Masya Allah. Pak Haji santri kolot belum keluar bah. Oke, time is where. Oke. Mm-mm. Kita mulai ya. Masya Allah. Ini sudah ketawa-ketawanya sudah enak nih. Butati Hartati. Ini Butati nih baru nongol dari kemarin ada ya Butati ya. Mudah-mudahan istiqomah Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam. Butati sehat selalu ya Bu ya. Indra Baih. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Toko Marita. Mangga sambil ngopi Pak Yai. Masalah Toko Marita ya. Pak Romli, aku dan Ustadz ibarat mubtada khobar. Subhanallah. Luar biasa nih Pak Romli. Aku dan Ustadz ibarat mubtada khobar. Bu Tati, amin ya Allah. Mbah Haji, kemana Kang Haji? Nah itu Mbak. Kemudian Mbak Nurmala, kok ketawa Mbak Nur, Masya Allah. Pak Munif, Assalamualaikum, hadir Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Pak Munif, mau ikut gak? Pak Munif mau ikut hadir itu gak? Pelatihan Al-Iqlan 2 ya. Nanti hubungi admin. Oke, kemudian Azhar Sob, terima Pak Ustadz. Kasih sudah, oh terima kasih sudah diupload di YouTube. Sudah kemarin ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan sekarang bisa diupload semua gitu. Kemarin-kemarin masih banyak yang belum juga. Kang Dendo, Romli jangan jadi istisna ya. Dikecualikan. Pasal ya jadi mubtada khobar, betul ya. Kalau mubtada pasti ada khobarnya, kalaupun tidak ada disembunyikan. Nah, begitu berarti punya maksud ya. Masya Allah. Pak Hadi Waluyo, izin Pak Yai. Mau kerja, nanti di tempat kerja nyambung lagi. Subhanallah. Siap Pak Hadi Waluyo. Sambung lagi Pak Hadi. Keraskan volumenya. Toko Tatmi Nurhayati, bismillah menyimak Ustaz. Alhamdulillah nih toko Tati Nurhayati ya. Baru saya sapa lagi nih. Bang Jali, terima kasih Bang. Bu Wahyu, Assalamualaikum Pak Ustaz. Oh, gimana Bu Wahyu? Sehat Bu Wahyu? Bu Wahyu nih istiqomah nih, Alhamdulillah ya. Ayo kita mulai ya, sudah banyak yang hadir. Kita mulai suratnya Al-Qari'ah. Suratnya Al-Qari'ah mulai dari ayat 1 dan 2 ya. Hari ini kayaknya cuman ayat 1 dan 2 ya. Siapkan referensinya, ada di Tafsir Munir ya. Mana Tafsir Munirnya nih, saya cari dulu. Takut pergi tafsirnya. Nah. Bentar ya. Cari Tafsir Munir dulu. Nah, nanti kita lihat di Tafsir Al-Munirnya. Oke Pak Hadi Waluyo, Bu Wahyu, Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah Bu Wahyu ya. Sehat itu murah, sakit itu mahal. Begitu ya Bu Wahyu ya. Jadi kalau sehat itu murah, tapi kalau sakit itu mahal. Makanya jaga kesehatan. Jangan bermaksiat, insya Allah sehat. Tuh begitu ya. Jadi apa namanya, semboyannya tidak bermaksiat, insya Allah sehat. Pak Asep Munjin 2, Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf baru gabung. Nah, kemana aja nih Pak Asep nih? Oke, kemudian kita langsung ya, kita mulai, kita awali dengan doa dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish arahli sadri wa yassirli amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Nah, ini suratnya ya, Suratul Qari'ati. Nah, berarti suratnya surat Al-Qari'ah. Gitu. Kemudian makiyatun, diturunkannya di kota Mekah. Wa ayatuha, nah jumlah ayatnya ini berapa ini? 11 gitu. Coba komentar, berapa nih jumlah ayatnya? 11 ya? Oh iya, 11 ya, bener ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 11 Kang Agung. Batuk dulu. Oke, Ustadz Rasmat Rabu, alhamdulillah sudah hadir. Sehat selalu Ustadz, Masya Allah. Kapan kita ketemu lagi nih Ustadz? Pak Haji Mamat juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Al-Karim, tanaman. Betul Pak Yai. Nah, Al-Karim. Gimana nih tanamannya nih? Jadi enggak nih? Al-Karim tinggal di mana Al-Karim? Al-Karim tinggal di mana? Mbak Sodiha 35. Assalamualaikum. Yai sehat-sehat nggih Yai? Alhamdulillah Mbak Sodiha sehat. Oh, Tangerang. Iya iya iya. Boleh Al-Karim. Al-Karim WA dulu ke admin ya. Nanti saya hubungi. Oke ya, mudah-mudahan dijadikan satu amal jariah. Oke Al-Karim, terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah. Bu Maisaro, Pak Mahdori juga sudah hadir ya. Oke, kemudian ya, mudah-mudahan ya, insya Allah Al-Karim. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya gimana? Jelas apa kegedean, apa kurang kecil? Nah, jelas ya. Al-qari'atu mal-qari'atu. Nah, sampai sini dulu ya. Oke, Toko Marisa jelas, Umu Ihsan jelas, Isna juga jelas. Fauzia nih Mbak Fauzia, alhamdulillah. Gimana Mbak Fauzia, sehat? Malaysia nyaman. Pak Jafar Sidik, Tafsir Jalalain ini Ustadz, betul. Pak Rahman teh jelas Pak Guru. Oke, Pak Rahman gimana, sehat Pak Rahman? Pak Amiruddin, bismillah hadir, alhamdulillah Pak Amiruddin ya, mudah-mudahan setia selalu Pak. Oke Pak Amiruddin ya, mudah-mudahan Allah berikan waktu untuk bisa taklim terus setiap pagi Senin hingga Jumat. Mbak Solihah alhamdulillah jelas. Oke Pak Rahman teh alhamdulillah Pak Guru sehat. Oke Pak Rahman. Oke Pak Muhammad. Nih, Pak Muhammad Ahmad 9932. Oke, terima kasih. Waduh, Teh Mimin jam 8.30. Saya ada offline jam 8 itu jadwalnya Teh. Kayaknya mundur ini ya. Oke siap Teh. Ya. Oke, sayanya ada offline Teh. Oke, siap Teh Mimin. Oke, Pak Jafar Sodik, bismillah, ayo mulai Pak Ustadz, siap. Oke. Iya, Pak Muhammad ya, Pak Muhammad Ahmad. Oke, kitabnya Tafsir Jalalain ya Pak Muhammad ya. Oke. Terima kasih Pak Muhammad, mudah-mudahan berkah selalu ya Pak Muhammad ya. Mudah-mudahan istiqomah ya, Allah siapkan waktu untuk Pak Muhammad ya. Umu Ihsan lanjut Guru, siap. Siap Bu Hajah Iis. Al-qari'atu mal-qari'atu. Al-qari'atu ini adalah isim
Isim itu kalau di awal dibaca rofa mubtada. Nah, begitu. Jadi al-qari'atu mubtada yang dirofakan dengan dhammah. Begitu ya. Kemudian ayat 2-nya adalah mal qari'atu. Nah, ini maknya adalah isim istifham fi mahali raf'in mubtadaun. Jadi maknya isim istifham sebagai mubtada. Al qari'atunya khobar dari ma yang dirofakan dengan dhammah. Mal qari'atu ini adalah kalimat ismiyah. Kalimat ismiyah setelah mubtada disebut khobar. Nah, begitu ya. Jadi khobarnya ini berbentuk kalimat. Nah, itu. Jadi menurut kaidahnya cuma sedikit ya. Nah, jadi al-qari'atu mubtada yang dirofakan dengan dhammah. Ma isim istifham sebagai mubtada. Al-qari'atu khobar dari ma yang dirofakan dengan dhammah. Mal qari'atu ini adalah kalimat ismiyah. Kalimat setelah mubtada disebut khobar. Oke, mangga Pak Muhammad izin nyimak. Oke ya. Jadi ini khobarnya berbentuk kalimat ismiyah yang isinya mubtada dan khobar. Nah, apa ini maksudnya begitu kan ya? Nah, nanti kita lihat di tafsirnya ya. Oke. Coba kita lihat dulu di i'rabnya ya, biar kita lebih yakin begitu ya. Karena ini sedikit ya. Sedikit tapi menggelitik. Ya, oke. Ipar mufariz. Oke, baduiceh. Baduicah. Oke. Khobar jumlah apa? Jumlah ismiyah ya. Ya. Khobar jumlah ini cuma namanya jumlah ismiyah. Jumlah itu ada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau saya ngomongnya tidak jumlah, tetapi kalimat. Ya, jadi ada kalimat fi'liyah, ada kalimat ismiyah. Ya, biar jelas ya. Oke, Pak Samsu. Assalamualaikum Pak Yai, izin nyimak. Monggo Pak Samsu Alwi ya. Nah, beliau ini sudah mulai istiqomah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Samsu ya. Mudah-mudahan Pak Samsu selalu sehat dan diberikan waktu oleh Allah untuk bisa mengaji rutin ya. Alhamdulillah. Oke, kemudian Pak Munasir juga sudah gabung ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, coba kita lihat di tafsir di i'rabnya dulu ya biar lebih jelas ya. Nah, karena ini sedikit ya. Nah, ini biar kita lebih yakin. Nah, biar lebih yakin ya. Nah, gini. Jadi al-qari'atu mubtadaun marfu'un bid-dhammah. Jadi al-qari'atu itu adalah mubtada yang dirofakan dengan dhammah. Nah, begitu. Baru wal jumlatul ismiyatu mal qari'atu. Nah, ini. Jadi dan kalimat ismiyah di depannya yaitu mal qari'atu fi. Gitu kan? Fi mahalli raf'in khobarul mubtada'i al-qari'atu. Tuh, jadi kalimat ismiyah di depannya itu adalah fi mahalli raf'in dalam kedudukan rofa sebagai khobar mubtada gitu ya. Nah, al-qari'atu itu apa? Al-qari'atu itu wahia ismu yaumil qiyamati ya. Munadia khira, alhamdulillah Bu Haji Hani ya sudah hadir, alhamdulillah. Berarti emasnya sudah berangkat ya Bu Haji ya. Mudah-mudahan berkah selalu Bu Haji Hani dan Allah berikan waktu untuk tetap bisa mengaji. Amin, Allahumma amin. Ya, itu ya. Nah itu. Jadi al-qari'atu itu wahiyah. Hiyanya adalah domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Kembali ke al-qari'atu. Maka butuh khobar. Khobar itu apa? Penjelas pokok kalimat. Gitu ya. Cep Kiki, maaf Kang Ustad, masuk apa ini? Sughro. Oh gitu. Oke, Toko Marisa mengabarkan hari kiamat ya Pak Yai. Ya, ismu yaumil qiyamati. Nah, jadi nama hari kiamat. Jadi al-qari'atu itu adalah sebuah nama hari kiamat. Apa maksudnya? Nah ini adalah huruf tafsirnya ya.
huruf tafsirnya. Nah ini dibacanya apa ini? Fi'il apa isim, begitu kan ya? Kira-kira isim apa fi'il? Ya, apa kira-kira? Lihat depan, lihat belakang, begitu ya. Nah ini lihat depan, lihat belakang. Fi'il, oh gitu. Kalau fi'il apa bacanya? Bacanya apa? Takro'u. Ya. Takro'u fi'il mudhari. Fa'ilnya hiya. Kembali ke al-qari'atu. Ya. Itu takro'u. Maka depannya dibaca an-nasa. Ya. Dibaca an-nasa maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Ya. Takro'u itu bisa diartikan mengetuk, ya, menggedor juga bisa. Ya, takro'un nasa itu boleh diartikan mengetuk manusia, gitu. Jadi hari kiamat itu hiya ismu yaumil qiyamati. Dia adalah nama dari hari kiamat. Yang maksudnya adalah takro'un nasa. Oh, hari kiamat itu menggedor gitu ya, mengetuk manusia. Oh, lanjutannya, nah, di sini, nah, ini binya huruf jar al-faz'i majrur yang dijerkan dengan kasroh, maka depannya dibaca naat al-akbari. Oh, begitu ya. Jadi bil faz'i dengan ketakutan al-akbari yang paling besar. Nah itu subhanallah ini. Ini ngerinya hari kiamat ini. Ya, ngerinya hari kiamat itu dijelaskan di dalam kitab Iqrobnya itu takro'un nasa, menggedor manusia, mengetuk manusia, bil faz'i al-akbari, dengan ketakutan yang paling besar. Kalau kita pernah mengalami ketakutan hari ini, hari kiamat itu adalah ketakutan yang paling besar. Bil faz'il akbari. Coba kita bayangkan. Ketika terjadinya tsunami, orang teriak, berlarian ketakutan. Tapi hari kiamat lebih ngeri daripada itu. Makanya tadi disebut takro'un nasa, menggedor manusia, mengetuk manusia dengan rasa ketakutan yang paling besar. Begitu. Ya, ini luar biasa ini. Nah, ini cerita tentang kedudukan kalimatnya ya. Jadi kalau cerita kedudukan kalimatnya itu seperti itu maknanya. Nah, kemudian di sini dibaca majhul ya. Kalau dibaca majhul, fi'il mudhari'nya jadi yurbatu. Hadhihinya isim isyarah sebagai naibul fa'il. Maka depannya dibaca badal al-ayatu. Al-ayatu. Jadi ayat ini dihubungkan begitu. Jadi yurbatu itu diartikannya dihubungkan. Ayat ini dihubungkan wa ma ba'daha. Wa atau maknya isi mausul sebagai maktuf. Ba'daha adalah muta'alik pada fi'il yang tidak disebut sebagai silah mausul. Jadi ayat ini dihubungkan dengan ayat sesudahnya. Nah, ini maka ini depannya dibaca maf'ul kedua ya. Karena bentuknya majhul. Jadi kalau bentuk majhul ada isim dibaca nasab itu sebagai maf'ul bi kedua. I'adatal mubtada'i bilafzihi. Oh, i'adata ya. I'adata itu dengan pengulangan mubtada dengan lafadznya. Makanya qari'ah itu diulang-ulang. Ya. Jadi yang mubtada ini diulang-ulang. Gitu. Ya. Jadi i'adatal mubtada'i bilafzihi. Nah, gitu. Jadi dengan pengulangan mubtada ya
bilafzihi, dengan lafadznya langsung. Nah begitu ya. Nah itu makanya nanti di dalam balago itu akan diceritakan ya kenapa al-qari'ahnya itu dimunculkan tidak menggunakan domir, padahal itu posisinya adalah posisi domir ya. Itu untuk menunjukkan bahwa hari kiamat itu betul-betul mengetuk, menggedor hati manusia dengan ketakutan yang sangat gitu. Tapi ketika kita bercerita tentang hari kiamat, kita biasa saja. Ya itulah, ya. Takutnya hati kita itu keras. Ketika hati kita keras, maka tidak muncul itu rasa takutnya itu. Ya, padahal Allah menceritakannya dengan sebuah kalimat yang dipilih kalimat-kalimatnya itu agar manusia itu sadar. Agar manusia itu faham bahwa hari kiamat itu sesuatu yang sangat menakutkan. Ya. Sehingga kita harus punya persiapan untuk menghadapi hari itu. Itu maknanya ya. Oke, jadi saya ulang. Ya. Al-qari'atu mubtada'un marfu'un bid-dhammati wal jumlatul ismiyatu mal qari'atu fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Al-qari'atu wa hiya ismu yaumil qiyamati ay taqra'un nasa bil faz'il akbari wa yurbitu hadhil ayatu wa ma ba'daha i'adatal mubtada'i bilafzihi. Begitu ya. Oke, gimana? Ada bayangan ya? Oke, ada bayangan. Oke, nanti kita ulang ya. Kita coba lihat di tafsir Jalalainnya dulu ya. Nanti kita hubungkan dengan tafsir Al-Munir balagohnya. Biar kita lebih memahami ayat surat Al-Qari'ah ini dengan baik. Oke, ya. Sehingga kita menghadapi kiamat nanti punya persiapan. Nah begitu. Ya. Oke. Nyambung ya. Bedonesem itu sebagai apa i'rabnya ya? Khobar. Saya ulang lagi ya. Bedonesem. Oke, bedonesem. Ini hiyanya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Maka ismu khobar yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof. Yaumi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Al-qiyamati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Begitu bedonism. Ya. Oke. Pak Syahir ikutan gabung Ustadz. Monggo Pak Syahir. Pak Cik. Ya, Pak Cik ini ada alhamdulillah. Bedonism alhamdulillah. Oke. Waduh, banyak burung ini di rumah. Masya Allah. Tuh banyak burung itu, Masya Allah. Burungnya mau ikut ngaji sepertinya Teh Mimin. Teh ada burung Teh. Luar biasa. Pak Sarijo Eko, Assalamualaikum Yain. Derek ngaos, monggo. Monggo Pak. Ya. Oke, Baduy Cah, yaumil qiyamati zorof bukan Yai. Ya. Tapi kalau zorof dengan sendirinya fathah berarti dia zorof murni. Betul-betul menerangkan waktu. Nah kalau ini dia menjadi penjelas pokok kalimat. Jadi tidak dibaca yauma. Ya. Kalau dibaca yauma berarti zorof murni. Dia menjelaskan tentang waktu. Nah, ini bahwa Al-Qari'ah itu adalah sebuah nama. Sebuah nama hari kiamat. Nah, jadi nama lain dari hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Gitu. Jadi tetap dia adalah zorof. Tapi tidak diposisikan sebagai keterangan waktu. Ya. Jadi kalau zorof sebagai keterangan waktu, maka dibaca fathah atau nasab. Ya.
Oke, ya. Ikrob itu artinya apa? Itu siapa yang nanya? Ini nggak ada namanya ya. Ayo belajar dulu, jadi nanti kenal ikrob ya. Oke, oke. Pak Eko, kitab ikrob yang dibaca itu apa Ustaz? Ikrob Al-Quran. Ya Pak Eko ya. Nah ini. Gitu. Oke, selesai. Kita lanjut ya. Nah, tadi Bedones, apa tadi Bedonesem ya. Nokmuzna berarti membacanya yauma apa yaumiyai. Nah, kalau di sini yaumi. Kenapa? Dia menjadi mudhof ilaih dari ismu. Begitu, Nok. Tapi kalau dibaca yauma, dia sedang menjelaskan keterangan waktu. Begitu. Ya. Kalau ini sedang menjelaskan tentang sebuah nama. Jadi Al-Qari'ah itu adalah nama lain dari kiamat. Makanya di sini Al-Qari'atu wahia, dia adalah, berarti hiyanya dari mubtada. Ismu yaumil kiamati. Jadi dibacanya yaumi. Karena dia posisinya menjadi mudhof ilaih, bukan menjelaskan keterangan waktu hari kiamat. Ya, dia sedang menjelaskan tentang apa itu Al-Qari'ah. Maka dia posisinya sebagai khobar dari hiya. Nah, hiyanya kembali ke Al-Qari'ah. Ya, itu yang disebut penjelas pokok kalimat. Dalam bahasa kitanya khobar. Jadi khobar itu penjelas pokok kalimat. Oke, ismunya nggak tanwin ya. Yang nggak bisa tanwin dong. Kalau tanwin putus. Ya, tidak idofa. Misalkan wahia ismun. Nah, nanti yaumanya tidak bisa yaumi. Dia nantinya yauma. Gitu. Kembali ke aslinya. Ya, dzorob itu hukum aslinya nasab. Kalau dibaca yaumu tidak pakai al, tidak pakai tanwin, maka bisa menjadi mudhof. Maka isim di depannya dibaca mudhof ilaih. Begitu, no? Ya, gimana? Paham, no? Ya. Kalau dibaca ismun putus, maka depannya harus isim rofa atau fiil atau huruf. Nah, gitu. Tapi kalau depannya isim boleh dibaca ismu. Nah, kalau ismu dia menjadi mudhof, maka isim di depannya menjadi mudhof ilaih. Masya Allah, gitu Nok Musna ya. Semangat terus Nok, Masya Allah Nok Musna. Oke ya. Jadi dibaca wahia ismu yaumil kiamati. Apa maksudnya? Takro'un nasa. Takro'u fi'il mudhari. Fa'ilnya hiya, kembali ke hiya, kembali ke Al-Qari'ah gitu. Jadi Al-Qari'ah itu adalah hari kiamat. Hari kiamat itu mengetuk, menggedor an-nasa, manusia. Bil faz'il akbari. Dengan ketakutan yang dahsyat. Gitu. Dengan ketakutan yang maha besar. Ketakutan yang belum pernah kita alami pada hari kiamat itu akan muncul ketakutan-ketakutan yang maha dahsyat. Makanya disebut al-akbari. Ya, itu. Bil faz'il akbari. Binya huruf jer, al-faz'i majrur yang dijerkan dengan kasroh. Aduh, batuk. Aduh. Al-akbarinya naat dari al-faz'i, begitu. Oke, Pak Ansor Lubis, Assalamualaikum, izin Yai Mustami. Mangga, mudah-mudahan berkah. Muselaim, izin tanya Ustadz, Qari'ah itu artinya yang wanita yang membaca Al-Quran. Maaf, orang awam. Bukan. Itu tadi ya, awas jangan dengan ada kalimat-kalimat qori gitu ya. Kalau qori itu bukan pakai ain, artinya pembaca. Awas tuh. Ya, jangan salah itu. Jadi Al-Qari'ah itu bukan pembaca Quran wanita, bukan. Ya, kalau membaca tuh bukan pakai ain. Nah, awas ini pakai ain ya. Lucu itu namanya. Ya. Jadi kalau Al-Qari'ah itu wahia ismu yaumil qiyamati. Ini. Jadi Al-Qari'ah itu
Dia adalah sebuah nama hari kiamat. Begitu. Nah ini Khalid Fuqara'a, itu baru membaca. Gitu ya, awas ya. Sebab sudah apa no, sudah muncul ya artinya qari'ah itu pembaca Quran wanita. Ya itu berarti belum lihat kalimatnya dia, belum lihat hurufnya. Kalau lihat hurufnya dia malu ya. Ternyata bukan hamzah tetapi ain gitu. Nah inilah al-qari'ah itu apa? Wahia ismu yaumil kiamati. Oh, bahwa al-qari'ah itu adalah sebuah nama hari kiamat. Yang maksudnya ai. Nah ini tafsir ai itu huruf tafsiriyah. Taqra'un nasab. Dia domirnya hiya kembali ke al-qari'ah. Jadi al-qari'ah itu menggedor ya, mengetuk hati manusia. An-nasa jadi maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Jadi dia mengetuk manusia bil faz'il akbari, dengan ketakutan yang maha besar. Begitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita difahamkan oleh Allah bahwa Al-Qari'ah itu bukan pembaca Quran perempuan. Ya, monggo dilihat tulisannya baik-baik ya. Oke, setuju ya. Nah, kemudian di sini wayurbatu, maaf, dibaca majhul, dihubungkan. Hadhihi ini isim isyarohnya menjadi naibul fa'il. Al ayatu badal dari hadhihi. Jadi ayat ini dihubungkan wama ba'daha, dan dengan ayat-ayat sesudahnya i'adatal mubtada'i. Jadi dengan mengulang atau dengan pengulangan mubtada dengan lafaz itu. Makanya lihat al-qari'ah itu banyak disebut. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Banyak kan al-qari'ahnya itu disebut berulang-ulang. Ya, gitu. Nah, oke, bisa nyambung ya? Oke, kita lepas dulu kitab i'rabnya. Kita lanjut ke tafsir Jalalainnya. Oke. Umu Ihsan, gimana Umu Ihsan? Pak Raden, terima kasih. Bu Hajahani masih menyimak. Bu Tuti Yunara, assalamualaikum. Lampung bisa hadir yai, alhamdulillah. Oke, Temimin, Abdul Rosid, kitab. Oh, oke. Kemudian Munadia Khira, Ustaz, mau. Oh, boleh Bu Haji. Oke, kemudian Mu'afah hadir yai. Nah, ini Mu'afah, Bu Mu'afah ya. Saya baru sapa beliau ini. Bu Mu'afah dari mana nih Bu Mu'afah? Sehat selalu ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu Mu'afah istiqomah. Ada waktu, Allah berikan waktu untuk mempelajari Al-Quran. Amin ya. Gitu ya Bu Mu'afah ya. Oke. Santososan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santososan, Efadatul Ummah, baru gabung yai, monggo. Mudah-mudahan istiqomah ya. Efadatul Ummah. Kemudian Al Basri, assalamualaikum yai, maaf saya izin ikut ngaji, monggo. Monggo Al Basri. Pak Raden, terima kasih. AL, kitab Nasoihul Ibad yai. Bukan, Nasoihul Ibad hari Senin dan Selasa. Ya, kalau Rabu, Kamis, Jumat tafsir Jalalain. Pak Aman, afwan yai, ngaji kitab Fathur Rabbani setiap hari apa ya? Nah, Fathur Rabbani itu ngikut Pak. Ya, dia rujukan. Ya, jadi dia sebagai rujukan untuk praktek keseharian, gitu Pak. Jadi selalu ngikut dia. Munada, oke, terima kasih Pak Dedi Rustandi. Itu ada Ustadz, apa itu? Yang artinya, oh ya gitu ya Pak Dedi ya. Muse Laim, terima kasih. Mudah-mudahan berkah ya. Oke, kemudian Pak Kasidi Al-Banawi. Ini beliau ini sering hadir, alhamdulillah Pak Kasidi ya. Subhanallah ya. Gitu ya Pak Kasidi. Lana Maya, itu ya. Tadi siapa? Lanaya. Oh, Lanaya. Terima kasih ya.
Ailsa, nih Ailsa 31 Lamongan Hadiro telat. Niat ngaji semoga bermanfaat. Amin insya Allah. Pak Musdawi, terima kasih Pak Musdawi. Mudah-mudahan Pak Musdawi istiqomah ya. Pak Musdawi Nur Yasin. Oke, Kang Akung terima kasih. Cing Ato masih Cing. Cing Ato masih menyimak. Masya Allah. Mudah-mudahan Cing Ato diberikan kesehatan oleh Allah ya Cing ya. Allah mudahkan untuk jalannya sembuh ya, mudah-mudahan Allah beri jalan gitu Cing ya. Mudah-mudahan Cing Ato masih, alhamdulillah ya, Cing Ato masih hadir, semangat ya Cing ya. Mudah-mudahan Cing Ato diberikan kesehatan oleh Allah. Pak Usman alhamdulillah masih bisa menyimak, alhamdulillah Pak Usman. Gimana kabarnya Pak Usman? Indra Bai yai bahas kitab fikih sekali mah. Kok pakai emah? Ya, insya Allah kapan-kapan ya. Oke, kemudian Mbak Yus, Kang Akung. Oke, Wan, tadi tafsir Asawi, ya bukan, ya. Itu tadi kitab Iqra'nya. Kemudian Pak Santosan, maaf Yai, beli kitab tafsir Jalalainnya yang Kiai pakai, beli di mana? Hubungi admin. Nanti sama ada warnanya ya. Mbak Soliha amin. Pak Jatra, assalamualaikum Ustadz. Nah ini Jatra itu kalau nggak salah Malaysia ya, kalau nggak salah ya. Monggo komen barangkali saya salah. Pak Aldin, oke Pak Raden terima kasih. Lanjut ya. Oke. Tulisannya jelas. Nah ini. Jadi Al-Qari'atu Madura hadir, oke. Insya Allah saya mau kitabnya ya. Mangga Pak Santosan ya. Pak Santososan gitu ya. Oke. Haluho, apakah tafsir Jalalain ada versi Indonesia? Versi Indonesia maksudnya gimana nih Pak? Cetakan gitu apa? Bagaimana ya? Pak Aldin Purwokerto hadir, alhamdulillah. Ayo lanjut. Pak Supri masih menyimak. Pak Haji Pak Haji Mamat masih menyimak. Oke, Malaysia hadir Ustaz. Aduh, nggak ada namanya tapi ya. Oke, Umu Ihsan. Oh iya, itu Umu Ihsan itu berkomentar. Saya juga beli dari Pak Ustaz. Tafsir Jalalainnya bagus warna-warni. Bagus ya Umu ya. Insya Allah Umu. Sebagus hati Umu. Amin. Pak Supri masih menyimak, Pak Haji Mamat hadir. Pak Azari gimana nih? Sudah di acara apa? Masih menyimak. Pak Hadi Wayulo, Pak Hadi Waluyo. Nyambung lagi, dah sampai kerjaan. Alhamdulillah Pak Hadi, mudah-mudahan. Keraskan itu speakernya Pak Hadi ya. Biar yang lain ikut denger ya. Dakwah. Oke, Pak Wan, tafsir Asawiyai. Bukan ya, kita nggak pakai ya. Kita cukup di Jalalain. Nanti kalau ada yang nggak jelas baru masuk ke tafsir Sawinya gitu. Pak Tab, mungkin maksudnya adalah terjemah Indonesia. Oh gitu ya Pak Tab. Ya, boleh dicari, mudah-mudahan ada. Pak Azari masih dalam kendaraan ke acara, subhanallah. Mudah-mudahan berkah dalam perjalanannya Pak Azari ya. Masya Allah, Pak Azari ini luar biasa beliau ini, Masya Allah. Dalam keadaan puasa hari ini Pak Azari ya. Masya Allah. Puasa hari ini mudah-mudahan ya lanjut sampai tutup usia ya, insya Allah. Masya Allah. Pak Haji Mamat lanjut. Pak Bahrudin hari ini tidak ngopi. Pak Bahrudin juga gimana Pak Bahrudin? Mudah-mudahan semalam sahur. Oke Pak Bahrudin, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Jadi, waduh ini kurang jelas tulisannya. Nah, Al-Qari'atu, tadi kedudukan kalimatnya sebagai mubtada ya. Oke Pak Haji, Masya Allah. Jadi, Al-Qari'atu Al-Qiyamatu. Nah itu. Jadi, Al-Qari'ah itu adalah Al-Qiyamah. Bukan pembaca Quran perempuan. Ya, baca tafsirnya. Jadi Al-Qari'atu itu Al-Qiyamatu. Ya. Kemudian muncul lafaz allati. Nah, ini allati adalah isim mausul. Maka isim mausulnya sebagai na'at dari Al-Qiyamatu. Begitu.
Oke Pak Baharudin, mudah-mudahan sampai tutup mata. Tutup usia apa tutup mata nih Pak Baharudin? Ada tutup mata tidur Pak Baharudin. Masya Allah, bercanda Pak Baharudin. Ya, tutup tutup apa nih ya. Oke, ikut nyimak monggo. Iqbal, oke Pak Iqbal, Pak Haji Mamat. Oh, Pak Haji Mamat juga jadi komentar tidur gitu kalau tutup mata ya. Oke, ya. Saya ralat ya Pak Baharudin ya. Ayo Pak Baharudin komentar ya, jangan marah ya, nggak boleh marah kan. Kita sudah lantainya lantai 2 bukan lantai 1 lagi ya. Jadi sudah tidak pakai marah hidupnya ya. Kalau kita berada di lantai 2, sudah tidak marah lagi dalam hidupnya. Marah itu menunjukkan bahwa kita tidak beriman. Kenapa? Orang beriman itu ketemu yang tidak cocok, sabar. Ketemu yang cocok, bersyukur. Nah itu. Ya, oke. Waduh, ini Ustadz Suheri. Goreng bakwan pakai minyak. Afwan baru nyimak. Waduh. Al-Kisah, nyimak Ustadz, siap. Lanjut ya. Jadi allati isi mausul sebagai naat dari lafad al-qiyamatu. Kemudian takro'u. Nah ini takro'u ya. Takro'u itu fi'il mudhari. Fa'ilnya hiya, kembali ke allati. Ya. Kemudian al-quluba, maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Takro'ul quluba. Iyanya kembali ke al-qiyamatu. Jadi kiamat itu takro'ul quluba. Mengetuk, menggedor hati. Bi ahwaliha, binya huruf jar, ahwali majrur, yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Ha domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Jadi bi ahwaliha itu boleh diartikan dengan kengeriannya. Gitu. Jadi apa itu al-qari'ah? Al-qari'ah itu adalah al-qiyamatu. Kiamat yang takro'u, dia menggedor al-quluba, hati-hati, bi ahwaliha, dengan kengeriannya. Nyahnya kembali ke al-kiamat. Tuh, itu. Jadi ketika Quran bercerita tentang hari kiamat, orang beriman itu pasti merasakan bahwa hatinya digedor, ya, hatinya digedor, hatinya diketuk sehingga ada rasa takut. Bagaimana kalau orang rasa takut? Dia akan menjaga diri, ya, dia akan menjaga diri agar ketakutannya itu terobati. Begitu. Mal qari'atu. Nah, ini maknya adalah isim istifham sebagai mubtada. Al-qari'atu khobar dari ma yang dirofakkan dengan domah. Mal qari'atu ini adalah kalimat ismiyah. Kalimat ismiyah setelah mubtada disebut khobar. Ya, jadi khobarnya berbentuk kalimat. Nah, begitu ya. Oke. Jadi mal qari'atu. Ya. Apa itu? Nah, di sini dibaca apa namanya ya? Membadalkan. Begitu ya. Jadi tafsir itu kadang membadalkan, kadang melanjutkan, begitu ya. Ini dibacanya berarti tahwilun. Kenapa diputus dengan tanwin? Karena bertemu dengan huruf. Kalau bertemu dengan huruf tidak bisa menjadi idhofah. Maka dibaca putus. Tahwilun. Tahwilun itu bentuk masdar ya. Bentuk masdar dari fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Nah, boleh buka buku sorobnya. Ya, di halaman 3. Nah, buku sorob halaman 3. Nah, di sini mazid 1 ya. Ini. Majid 1 itu artinya tambahan 1 huruf. Huruf aslinya adalah fa'ain lam. Nah, fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Sama kan? Fa'ala
yufa'ilu, taf'ilun. Ini bentuk masdar. Taf'ilun, tahwilun tadi. Ya, oke ya. Saya jelasin lagi. Nah ini taf'ilun, tahwilun. Berarti fi'il madinya hawwala, yuhawwilu, tahwilun. Oke, Mbak Sam, hawwala, yuhawwilu. Betul Mbak Sam. Maka bentuk masdarnya adalah tahwilun. Ya, tahwilun itu bentuk masdarnya. Artinya kengerian. Kengerian ya, tahu ya kengerian itu. Oh. Kengerian. Lisa'niha. Linya huruf jer, sa'ni majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Kengerian terhadap keadaannya. Nyahnya kembali ke kiamat. Gitu. Jadi tahwilun lisa'niha. Kengerian terhadap keadaan hari kiamat. Nah, di sini ada keterangan tentang kedudukan kalimatnya. Wahuma mubtadaun wa khobarun. Nah, begitu. Khobaru al-qari'atu. Begitu kan? Wahuma, dan keduanya, mana keduanya? Mal qari'atu. Ini maksudnya keduanya. Ma dan al-qari'atu. Keduanya adalah mubtadaun, tuh maknya jadi mubtada, al-qari'atunya jadi khobar. Ya. Maka mubtada khobar ini khobaru al-qari'atu adalah khobar dari lafad al-qari'atu. Itu ya. Jadi di tafsir Jalalainnya juga dijelaskan tentang kedudukan kalimatnya. Jadi takut ketuker-tuker. Ya itu. Ya. Itulah tafsir Jalalainnya, begitu rinci. Ya, bagus gitu ya. Oke, nyambung kan? Oke, jadi al-qari'atu itu bukan pembaca Quran perempuan. Tetapi al-qiyamatul lati taqra'ul quluba bi ahwaliha. Ya. Jadi al-qari'atu itu adalah kiamat yang taqra'u, dia menusuk, menggedor, mengetuk al-quluba, hati-hati, bi ahwaliha, sebab kengerian hari kiamat. Ya, boleh bi-nya diartikan sebab ya. Gitu. Jadi nanti hari kiamat itu adalah depotnya kengerian-kengerian gitu. Pusatnya kengerian-kengerian itu terjadi pada hari kiamat. Ya. Nah, makanya di sini dilanjut mal qari'atu tahwilun li sya'niha. Apa tadi tahwilun? Ya, tahwilun ya. Apa tadi artinya? Kengerian li sya'niha, karena keadaan hari kiamat. Kemudian di sini menjelaskan tentang kalimatnya huma, dan keduanya yaitu lafadz ma dan al-qari'atu itu adalah mubtada'un wa khobarun. Ya, keduanya adalah mubtada khobar. Yang mubtada khobar ini adalah sebuah kalimat. Ya, adalah khobaru al-qari'atu. Bentuk khobar dari lafadz al-qari'atu. Oke. Oke Pak Supri. Ngeri ya. Ngeri itu ketakutan. Ya. Rasa takut yang berlebih gitu. Apa ma itu istifham Ustadz? Iya, ma-nya adalah isim istifham. Ingat ya, istifham itu ada huruf, ada juga isim. Ya, jadi kalau huruf itu a dan hal. Ya, ini ya, awas nih, jangan sampai ketuker ya. Saya tulis nih. Jadi istifham itu ada huruf, ada juga isim. Nah, ini huruf namanya.
Ya, posisinya tidak menjadi apa-apa. Kedudukan selain yang dua ini, dia isim. Maka dia menduduki kedudukan sebagai apa? Bisa hal, bisa mubtada, dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau kedua ini, dia tidak jadi apa-apa. Dia hanya huruf. Ya. Ingat ya, huruf istifham, hal, dan a. Itu ya. Oke. Bani Adam, terima kasih. Semoga berkah. Ya. Oke, santososan ya. M. Faisal, hakul yakin. Kalau ngaji nahu sorob dengan Kiai Sugiono, pasti cepat bisa. Masya Allah. Ya, insya Allah ya Pak ya. Mudah-mudahan M. Faisal. Oke. Oke. Teh Mimin. Oke, terima kasih Teh. Indra Bai, maaf ya. Ma istifham. Aduh, kelewat. Pak Supri, jadwal live kapan saja Ustadz? Wah, kok Pak Supri nanyain ya? Apa ada Supri lain? Jadwal live Senin hingga Jumat Pak Supri. Mbak Solihah, subhanallah, hari Rabu kemarin mau dengeri kajian hujan deras. Hari ini sinyal, waduh apa ya? Oke, masih sabar Pak Yai. Oke. Teh Mimin, terima kasih. M. Faisal, terima kasih. Semoga berkah. Ustadz Suheri Mukti, ma bisa juga zaidah. Ya, banyak ma itu ya. Pak Bahrudin, alhamdulillah udah dapet izin dari orang tua sama istri untuk puasa Daud. Alhamdulillah, masya Allah. Insya Allah Pak Bahrudin ya. Oke, ya. Mudah-mudahan Allah berikan keridhaan. Itu kan, kemarin kan manusia itu terbagi menjadi 3. Pencari dunia, pencari akhirat, dan pencari ridho Allah. Mana yang kita cari? Itu kan? Mana yang kita cari? Masih ingat materi kemarin? Fathur Rabbani, ya Pak Haji Mamat, amin gitu. Teh Mimin, Pak Barudin, masya Allah. Nanti bodinya sik, apa nih, sik pack, apa nih? Saya nggak bisa bacanya teh. Ya, itu. Manusia dikelompokkan oleh Allah menjadi 3 bagian. Pencari dunia, pencari akhirat, dan pencari ridha Allah. Ketika seseorang mencari ridha Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ketika Allah sudah senang, nuhibbaka. Masih ingat kemarin? Ya. In sa'ida. Jika Allah sudah senang, apa yang terjadi? Nuhibbaka. Niscaya kami mencintaimu. Ya. Kenapa kami? Karena seluruh makhluk dan aku mencintaimu. Itu, ya. Itu makanya Allah menyebutnya kami, gitu. In sa'ida nuhibbaka. Nah, nuhibba itu fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya sukun, dibaca fathah untuk memudahkan qiraat. Nah, kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Nah, begitu. Jadi ketika Allah sudah ridho, maka Allah pantaskan dalam hidupnya. Ingat itu. Ketika Allah sudah ridho, Allah pantaskan posisi kita dalam hidup di dunia. Ya, pantasnya umur sekian seperti begini. Pantasnya umur segitu sudah punya ini, punya itu. Sudah pergi ke sini dan ke situ. Itu Allah pantaskan. Ya. Itu, mudah-mudahan kita dipantaskan oleh Allah. Ya, oke, makanya jadilah kita, aktivitas kita seperti orang soleh. Insya Allah kita disolehkan oleh Allah. Apa aktivitas orang soleh? Selalu menipiskan tabir, ya, tabir penghalang antara kita, diri kita dan Allah, yaitu dosa. Tipiskan tabir itu dengan cara beristighfar, bersolat sunnah, berpuasa, dan bersodakoh. Itulah perilaku orang soleh. Ya, selalu beristighfar, selalu menunaikan solat-solat sunnah,
dan berpuasa, juga bersedekah. Tabirnya akan semakin tipis. Kalau tabirnya semakin tipis, maka rencana-rencana kita sesuai dengan kodoknya Allah. Sehingga hidupnya tidak pernah kecewa. Karena apa yang terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Pencari Tuhan jilid 1, minta ridho Ustadz. Semoga saya bisa paham mengikuti kajian Ustadz. Amin. Amin. Pencari Tuhan jilid 1. Oke. Dari mana nih Pak? Mudah-mudahan bisa istiqomah ya Pak ya. Pak Baduica, kenapa dibaca rofa tahwilun? Apa ini? Bukannya masdar itu nasab? Masdar itu polanya Pak. Masih mentah. Ketika ditempelkan dalam satu kalimat, maka dia berkedudukan. Sebagai apa dia? Kalau dia sebagai mubtada harus rofa. Kalau dia sebagai maf'ul bih harus nasab. Kalau sebagai hal harus nasab. Kalau sebagai maf'ul mutlak harus nasab. Sebagai maf'ul li ajli harus nasab. Kalau dia sebagai khobar, sebagai khobar, ya harus rofa. Begitu Pak. Jadi masdar itu polanya masih mentah. Makanya di buku saya nggak pernah ada nasab. Lihat buku saya ini. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Iya kan? Karena ini masih mentah. Mufa'alun, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il. Ini udah isim, udah fi'il, beda. Ini semua rofa. Karena saya memberikan pengertian bahwa kalimat ini adalah masih mentah. Belum ditempelkan di sebuah kalimat. Jadi kata-kata ini masih mentah. Ketika ditempelkan dalam satu kalimat, maka dia berkedudukan. Ketika dimasuki huruf jar, maka dia menjadi majrur. Ya, ketika dia menjadi maf'ul bi, maka harus nasab. Ketika dia menjadi fa'il, harus rofa. Begitu Pak. Ya, mudah-mudahan membantu. Ya, makanya pertama kali banyak yang protes ini saya. Kok tidak bacanya fa'ala yufa'ilu taf'ilan? Kenapa jadi taf'ilun? Nah itu. Protes. Tapi saya punya alasan. Karena ini adalah masih mentah. Ibarat bala-bala itu. Gorengan itu. Bakwan. Ya. Masih berbentuk tepung. Sayuran. Ya. Belum dimasukkan ke penggorengan. Jadi belum jadi ini. Gitu. Setuju ya mudah-mudahan ya. Kalau tidak setuju boleh protes kok. Saya melegowo. Ya. Oke. Ya. Oke. Masih adonan tuh Pak Muhammad. Masih adonan Pak. Bisa dijadikan goreng pisang. Bisa dijadikan bakwan gitu ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Pak Asep Mundin, apa beda pencari akhirat dengan pencari ridho Allah? Beda Pak. Beda. Beda Pak ya. Kalau kita pencari akhirat masih kategori pamrih ya Pak ya. Kalau sudah ridho Allah itu lillah. Lillah. Makanya Qur'annya nyebutnya yuriduna wajhahu. Gitu Pak. Mereka menghendaki ridhonya. Wajhahu. Wajha itu maf'ul bih. Yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Gitu Pak. Ya. Qur'annya juga beda Pak. Ya. Ya. Kemarin ayatnya masih ingat. Minkum man yuridud dunya. Wa minkum man yuridul akhirah. Nah itu. Kemudian di ayat lain Allah menjelaskan yuriduna wajhahu. Jadi Allah mengelompokkan manusia ada 3 kelompok. Pencari dunia, pencari akhirat, dan pencari ridho Allah. Ketika ridho Allah yang dicari, idza tamma laka hadza. Kalau sempurna betul-betul mencari ridho Allah, maka Allah akan datangkan, bukan akan ya pasti. Ja'at ilaikan dunya
wal akhiratu. Itu fa'il itu. Ad-dunya al akhiratu itu fa'il. Akhirat, dunia dan akhirat pasti datang kepadamu. Tuh. Jadi orang kalau mencari ridho Allah, dunia dan akhiratnya datang. Itu. Tapi kalau mencari akhirat, akhirat yang datang. Ya, gitu. Oke ya. Tapi kalau mencari ridho Allah, dunia dan akhirat pasti diraih. Nah begitu. Nyambung ya? Mudah-mudahan. Oke, M. Faisal, insya Allah sabar atas bala. Oke, tapi balanya satu kali ya. Jangan diulang 2 kali, maka menjadi bakwan. Ya. Oke. Gimana mengartikan kalimat bentuk masdar? Kalau masdar itu pe dan an. Gitu. Karena dia menjadi kata dasar, Pak Haji. Ya, kata dasar. Gitu. Kalau menjadi fi'il madi, telah. Menjadi fi'il mudhari akan terjadi. Tapi kalau menjadi masdar, itulah kata dasar. Begitu. Telah pergi, akan pergi, pergi. Nah, itu pergi itu adalah masdarnya atau kepergian. Boleh ya. Biasanya ditambah pe dan an atau ke dan an. Begitu kira-kira. Ya. Tuh kan Teh Mimin sampai jam 8.30 Yai tanggung. Masya Allah. Mbak Solihah amin berusaha menipiskan tabir Yai supaya Allah ridho. Nah itu Mbak Solihah ya, Masya Allah. Tapi bisa dipahami ya. Saya belum paham Pak Ustadz, fi'il, fa'il, dan isim bagaimana caranya supaya paham. Ikut privat. Ya, Pak Sueb. Apa ini? Pak Sueb Al-Bantani. Pak Sueb Al-Bantani gitu ya. Ikut privat Pak, ayo. Insya Allah saya bantu ya, mudah-mudahan semakin paham. Pak Supri, jadwal live jam berapa Ustadz? Jadwal live itu jam 6.30. Jadi kata Teh Mimin itu pindah jam tayang. Itu. Jadi kata Teh Mimin itu pindah jam tayang. Preman Sulawesi, oke hadir alhamdulillah. Pak Sueb, gimana caranya ikut privat ya? Hubungi admin, itu Pak. WA ke admin minta jadwal, gitu Pak. Insya Allah dibantu ya Pak ya. Mudah-mudahan menjadi solusi, gitu ya. Atau boleh ikut nanti tanggal 28 ya. Tanggal 28, tapi sudah ada jilid 2 ya. Ya, alilan 2. Jadi udah agak dalam gitu pendalaman ya. Teh Mimin, oke. Tuh Pak Supri tadi mulai jam 7 kurang. Iya begitu Teh, ya Allah. Kadang waktunya tuh tiba-tiba loh kok udah jam 6:30. Jadi saya siap-siap dulu kan. Nyiapin HP-nya gitu. Pak Hamid, alhamdulillah Pak Hamid. Alhamdulillah manis ilmunya, subhanallah. Pak Hamid ini adalah beliau pendai ya di Malaysia. Ya, mudah-mudahan sehat selalu Pak Hamid ya. Allah berikan keberkahan. Tetap ikut live Pak Hamid ya. YouTube-nya diikuti Pak Hamid ya. Mudah-mudahan kita semakin mengenal gitu dan mudah-mudahan Allah pertemukan lagi. Ya. Mimi Lin, saya masih di live 1. Nah, ayo naik di live 2 ya. Sudah tidak ada marah lagi insya Allah. Mbak Aira, oke Mbak Aira, terima kasih Mbak Aira. Semoga Mbak Aira diberikan keberkahan oleh Allah ya, dan diberikan waktu untuk bisa mengikuti pengajian ini. Pak Supri, YouTube-nya apa Ustadz? YouTube-nya MT Baris. Nah, MT Baris, Baris tulisannya BAARIZ. MT-nya Majelis Taklim ya, MT. Pak Fadong, Al-Qari'ah domir mu'anas bukan ya guru? Iya. Al-Qari'ah domirnya mu'anas Pak. Makanya tadi pakainya hiya. Ya. Cirinya ada tamar buto ya Pak Fadong ya. Oke Mbak Aira, mudah-mudahan Mbak Aira semangat. MT baris kurang A1 Pak Supri. MT-nya yang besar, BAA itu. A-nya ada 2. Ya. Toko Marita izin pamit Pak Yai kesuwun moga barokah. Amin. Monggo Bu Mai kalau bisa seterusnya kita siap apa sih?
Pak Haji Mamat, manis. Aduh, apa nih Pak Haji tadi? Diulang Pak Haji. Tadi banyak yang kelewat. Toko Mariza, Pak Ahmad Rifai, luar biasa ya i'robnya. Amin, mudah-mudahan. Nah ini tulisannya begini kayak Teh Mimi nih. MT baris, begitu. Pak Mahrudin, awas jangan lupa doakan saya Pak Ustadz. Siap. Oke, Asron. Oke, Abdurrahman. Ustadz Suheri. Beli ragi di Tanjung Pasir, jangan dicampur. Waduh, kelewat. Walah, time ispernya juga sudah balas ini. Banyak jalan menuju Roma. Kata orang, di MT Baris, di sini hanya satu arah jalan. Yaitu jalan tadi Pak. Luar biasa. Ustadz Rasmat masih ada? Masih menyimak? Oke. Kemudian Pak Angah masih? Pak Angah tadi saya nggak sapa beliau ya. Oke, Pak Fadong, makasih guru. Dunia juga termasuk mu'anas ya guru. Iya, dunia itu mu'anas ya. Oke, beli ragi di Tanjung Sari, jangan dicampur dengan terasi. Pagi-pagi ngaji tafsir, biar iman jadi terisi. Masya Allah. Tadi siapa? Alhamdulillah Ustadz Rosmat Rabu masih ya. Pak Abdul, oke. Kaltim hadir. Oke, Masya Allah. Pak Azhari, Masya Allah, Pak Azhari masih dalam perjalanan. Masya Allah. Masuk Al-Munir ya, siap. Insya Allah udah jam 8 ini, Masya Allah. Kita ambil sedikit ya. Al-Munirnya, Pak Haji siapin. Al-Munirnya, halamannya, awas salah saya nyebut kayak kemarin. Ya. Oke. Al-Munirnya. Bentar. Balagoh ya. Di balagohnya. Nah, ini balagohnya Al-Munir. Kita geser dulu. Nah. Kita ambil Al-Qari'atu Mal-Qari'ah. Balagoh ya. Nah, lihat halamannya 770. Nah, ini halamannya. Mohon izin Ustadz, udah sampai tempat acara. Monggo Pak Azhari, mudah-mudahan berkah ya. Mudah-mudahan berkah, acaranya berkah. Dan Pak Azhari mendapat ridha Allah. Amin ya. Oke, ini halaman 770. Oke ya. Kita lihat. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu Mal-Qari'atu. Nah, ini balagohnya. Ini dibaca majhul. Wudi'az-zahiru. Wudi'a fi'il madi majhul. Az-zahiru naibul fa'il yang dirofakan dengan domah. Maudi'a maf'ul bi yang kedua yang dinasabkan dengan fathah. Wa huwa mudhof. Ad-dhamiri mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wudi'az-zahiru. Isim zahir diletakkan mau diad-dhamiri pada tempat isim domir. Apa tujuannya? Litakhfifi, untuk menakut-nakuti, wal irhabi, dan untuk menteror, untuk teror. Wal aslu, aslinya adalah an yuqala al-qari'atu mahiyya. Nah ini harusnya Quran itu kalau standar maka bacanya al-qari'atu mahiyya. Begitu. Tapi Quran tidak menyebut seperti itu. Tetapi Quran menyebutnya al-qari'atu mal-qari'ah. Jadi ini aslinya domir. Tapi diletakkan pada isim domir adalah isim zohir. Maka dia mempunyai makna litakhfifi wal irhabi. Jadi mempunyai makna untuk menakut-nakuti kita. Dan untuk teror, sebuah teror bahwa hari kiamat itu sangat menakutkan dan sangat menteror. Tapi kita yang membacanya biasa saja.
Bagaimana? Karena ilmunya tidak mendukung. Ya, ketika ilmunya mendukung, insya Allah. Jadi ini lafad, ini namanya isim zohir, tampak. Harusnya ini domir. Kalau kalimatnya standar, al-qari'atu mahiyya. Tetapi Quran tidak menyebut ini. Tetapi Quran meletakkan isim domir pada posisi domir. Maka dibaca al-qari'atu mal-qari'ah. Maknanya litakhfifi wal irhabi, untuk menakut-nakuti dan untuk sebuah teror. Jadi hari kiamat itu hari yang sangat mengerikan. Begitu. Ya, mudah-mudahan kita difahamkan oleh Allah. Nah itu teh. Jadi ini balagohnya ya. Jadi kenapa posisi isim domir diletakkan isim zohir? Jadi al-qari'atu mal-qari'ah, bukan al-qari'atu mahiyya. Ternyata alasannya adalah litakhfifi wal irhabi. Ya, jadi untuk menakut-nakuti bahwa manusia harus takut terhadap hari kiamat. Dan hari kiamat itu adalah teror. Bagaimana kita kalau diteror seseorang? Pasti gelisah hidupnya. Makanya harus mempersiapkan agar hari kiamat itu mendapat perlindungan nantinya. Nah, begitu. Oke. Siap. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Dan insya Allah kita lanjut di berikutnya ya. Insya Allah. Oke. Cukup ya. Kita doa dulu dan insya Allah kita sapa-sapa. Ya. Kita tutup dengan doa. Karena jamnya sudah jam 8 lewat, saya harus berangkat untuk offline ya. Terima kasih, semoga tetap semangat ya. Ustadz Rosmat Rabu mudah-mudahan tetap semangat dan mudah-mudahan Allah izinkan untuk kita bertemu lagi. Terima kasih, kita tutup dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Sholawatnya nggak kebaca ya tadi ya. Saya ulang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Munadi akhira alhamdulillah. Kemudian Pak Ratno alhamdulillah sampai selesai. Nok Muzna juga sampai selesai. Mbak Erlina Siti juga sampai selesai. Bu Wiwin Hidayati, amin. Matur nuwun. Bu Wiwin gimana, ditunggu besok. Ustadz Rasmat alhamdulillah sampai selesai. Bu Khotimah juga, Mama Lintang juga, Bani Adam alhamdulillah qabiltu. Kemudian Mbak Solihah, Teh Mimin, Abah Oji, kemudian apa ini, assalamualaikum, alhamdulillah. Bu Mae juga sudah hadir. Gimana Bu Mae, sudah nyampe? Kemarin habis dari Jakarta. Mbak Malia, kemudian Pak Hadi Waluyo, alhamdulillah. Pak Amiruddin, amin. Pak Dedi Rustandi, makasih Pak Yai ilmunya. Oke, kemudian Ustadz Suheri, alhamdulillah sampai selesai. Kang Dendi, Mbak Rosidah juga alhamdulillah. Ternyata Bu Iis juga hadir. Muhammad Rifki, amin. Pak Supri, alhamdulillah. Mbak Justina, oke, terima kasih Pak Ustadz Kobil tuh. Sabar 178 juga alhamdulillah sampai selesai. Mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna ya, Mas Sabarsa. Dan Bu Mae Al-Pakir juga sudah ada. Sampai selesai. Kang Dendo. Dendo Yai, hehehe, siap Kang Dendo. Kemudian Mbak Tuti Yunara, Bu Mimi Lin juga sudah sampai selesai ngikutnya. Indra Baih juga sampai selesai. Papi Jawa, alhamdulillah sampai selesai Papi Jawa. Azhar Sob. Kemudian Bu Iis KMP. Oke, KMP 7 apa tuh?
Pak Amiruddin, kemudian jazakallah sehat-sehat selalu Yai. Alhamdulillah. Pak Bahrudin, hatur nuwun Pak Ustadz. Oke, Pak Iqbal Albar Sofyan. Amin, terima kasih Yai. Sama-sama. Kemudian Pak Abdurrahman Fani. Oke, Pak Abdurrahman Fani, mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya. Kemudian Pak Ahmad Rifai, syukron Yai. Kemudian saya Pak Yai sebutin, siap. Pak Sob Muhammad, gitu ya. Sob Muhammad, oke, pencari Tuhan jilid 1, terima kasih. Mudah-mudahan istiqomah ya, pencari Tuhan jilid 1. Kemudian Sob Muhammad, Habibi 50, oke. Kepada lebih dari 5 teman, siap. Pak Muhammad ya, berarti Pak Muhammad Habibi, gitu ya saya panggil ya. Pak Munif juga alhamdulillah sampai selesai. Mudah-mudahan Pak Munif. Gimana nih Pak Munif? Mau ikut hadir Pak Munif? Sidoarjo, Karawang. Nah, lumayan jauh Pak Munif ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan ya. Pak Samsu Alwi, terima kasih ya, izin turun. Mangga Pak Samsu, mudah-mudahan berkah. Kemudian Pak Munif, insya Allah Ustadz, Masya Allah. Nanti bisa ketemu dengan Teh Mimin, Pak Haji Mamat gitu ya, Pak Muhammad gitu. Gak tahu time iswer ya, mudah-mudahan bisa hadir ya, melipir-melipir dengan aslinya. Pakai celana warna merah, bajunya warna biru. Guruku Ustadz tak pernah lelah, selalu memberiku ilmu. Tabarakallah. Tabarakallah. Apa ini tabarok? Tabarakallah mungkin maksudnya. Time iswar, terima kasih. Oke, time iswar ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita. Oke. Selesai ya hari ini ya. Mudah-mudahan manfaat. Nah, Abian nih, apa ini? Abianis. Lelet sinyalnya Pak Yai. Waduh, kenapa ya Pak? Time iswar, amin ya Rob. Teh Mimin. Pujangga Bogor luar biasa. Masya Allah. Pujangga Bogor ya. Empu Gandring ya. Dokter Suheri. Ada. Tuh, pasti malamnya nyiapin katanya. Ngapalin. Masya Allah. Oke, siap. Ya, terima kasih ya. Selesai kajian ini, insya Allah kita lanjut besok ya. Oke, yang belum disapa mudah-mudahan besok bisa disapa ya. Yang hari ini belum disapa. Pak Cik masih ada Pak Cik. Buya Sidik tadi saya belum sapa beliau ya. Oke, mudah-mudahan yang belum disapa ya. Mudah-mudahan bisa kesapa. Abah Oji, Pak Haji Mamat, ya, Pak Supri, gitu kan ya. Bu Nimi, oke, masih ada Bu Iis gitu. Pak Abdullah Muafik 146, Pak Bahrudin, oke. Arya Dwi Pangga. Pak Bahrudin kok tahu Arya Dwi Pangga Pak? Masya Allah. Ini penggemar sandiwara radio ini. Oke, Bu Mimi masih Pak Ustadz, alhamdulillah. Oke. Oh, bukan saya sembara katanya. Masya Allah. Tahu sembara segala sih. Masya Allah. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat ya. Kita tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.